Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bersama bisa mengikuti acara ngaji kurban yang diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah dengan tema menghiasi Zulhijjah dengan berbagai sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat kebaikan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya Hah? hingga akhir masa. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bergabung para sahabat donatur YDSF Apa yang dan alhamdulillah malam hari ini sebagai salah satu upaya kita untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, kita mengadakan ngaji kurban yang alhamdulillah tepatan juga dengan momen Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha, dan hari ini kita sudah memasuki di akhir-akhir bulan Zulqa'dah yang insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah beberapa hari lagi. Sahabat donatur YDSF yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama, bulan Zulhijjah adalah bulan mulia yang banyak keistimewaan. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang di dalamnya banyak keistimewaan dan faedah-faedah di antara 3 bulan lainnya, bulan Rajab, Zulqa'dah, dan bulan Muharram. Nah, apa saja keistimewaan-keistimewaan atau sunah-sunah apa saja yang bisa kita lakukan selama kita menjumpai bulan Zulhijjah? Nah, rasanya terlalu eman kalau di bulan Zulhijjah itu tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang oleh Allah dikatakan dilipat gandakan pahala-pahalanya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Zulhijjah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Taufik AB, Ketua Dewan Syariah YDSF. Kita sapa dulu beliau yang langsung dari kediaman beliau. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak hal nanti diperoleh sahabat-sahabat donatur YDSF dalam kajian malam hari ini. Sekalian nanti juga kami membuka ruang pertanyaan kepada sahabat donatur yang ingin bertanya lebih banyak kepada Ustadz Taufik Abi. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, agar menambah barokah,
kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum saya ke Ustadz Taufik AB, perlu diketahui untuk sahabat-sahabat donatur YDSF, alhamdulillah kita menghadapi bulan Zulhijjah, terutama persiapan penunaian ibadah kurban YDSF dengan programnya ekspedisi kurban sudah menyiapkan banyak sekali sesuatu yang perlu dipersiapkan untuk kebutuhan para mudhohi, para pekurban, mulai dari pengadaan hewan kurban hingga titik-titik distribusi. Dan alhamdulillah tahun ini kita menambah titik distribusi selain di tanah air, terutama di daerah-daerah pelosok, kita juga insya Allah akan membersamai saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini masih digempur oleh Zionis Israel. Kita akan membersamai mereka dengan sedekah dan kurban kita di sana. Kemudian juga saudara-saudara kita di Uganda yang juga akan kita kirim kurban yang mudhohi titipkan melalui Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Ustadz Taufik AB menyampaikan materi pada malam hari ini tentang menghiasi bulan Zulhijjah dengan berbagai sunnah. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa mursyidina wa muallimina wa murabbina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, muslimin, muslimat, donatur YDSF yang saya muliakan, dan siapapun yang pada saat ini mengikuti acara kita, mudah-mudahan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya akan mengawali dengan hari raya atau Id di dalam al-Islam, ya, agama kebenaran yang kita anut ini. Di dalam Islam dikenal ada dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Kedua hari raya ini diawali dengan ibadah besar. Idul Fitri, kita melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya. Nah, kemudian diberi hadiah oleh Allah anugerah yang istimewa namanya Idul Fitr. Luar biasa. Nah, kemudian hari raya Idul Adha ini dalam bahasa Jawa ini dikenal rioyo besar, ya. Tapi kenyataannya di Indonesia hari raya Idul Adha ini tidak lebih semarak dari Idul Fitri. Idul Fitri rasanya kita lebih siap untuk menikmati hari raya itu. Sebenarnya hari raya Idul Adha ini sangat luar biasa nilainya dan diawali atau didahului dengan ibadah besar namanya ibadah haji. Masalahnya kenapa? Ini alasan barangkali yang bisa saya lekatkan, ya, kenapa Idul Fitri lebih meriah. Karena Idul Fitri itu diawali dengan berpuasa dan semua umat Islam berpuasa. Tetapi kalau Idul Adha yang melaksanakan ibadah haji itu sangat terbatas. Yang lebih banyak adalah yang tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, justru mereka lebih meriahkan hari raya Idul Adha ini. Jadi Idul Adha ini diawali dengan
ibadah rukun Islam yang kelima. Yang menarik itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin supaya umat Islam walaupun tidak menunaikan ibadah haji itu bisa mendapatkan pahala yang besar, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau sesuai dengan kalender, Hari Raya Idul Adha tahun ini adalah tanggal 17 Juni. Maka kalau kita tarik 17 itu 10 hari, mulai tanggal 8 Juni, sepertinya itu adalah hari tanggal 1 Dzulhijjah, dan kalau di Mekah ditandai dengan pergantian kiswa Ka'bah. Jadi kiswa Ka'bah itu setiap tahun diganti pada tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat istimewa, tapi sayangnya umat Islam tidak banyak yang tanggap atau peduli dengan 10 hari Dzulhijjah ini. Dalam ceramah-ceramah dan khutbah Jumat 2-3 minggu terakhir ini, dan akan saya teruskan barangkali sampai minggu depan, saya mengingatkan kepada audiens, pada jamaah dalam kajian maupun dalam sholat Jumat. Tadi juga saya sholat Jumat, saya ingatkan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah disebut oleh Rasulullah dalam hadis, "Ma min ayyam al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari yang digunakan untuk beramal soleh, hari-hari, 10 hari ya, yang lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari bulan Dzulhijjah yang pertama ini. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah?" Apakah juga lebih baik dari jihad fisabilillah? Kalau orang berjihad di jalan Allah itu, kalau gugur itu mati syahid. Ditanyakan itu kepada Nabi, bagaimana kalau misalnya amal soleh yang dilakukan atau dikerjakan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 dibandingkan dengan mereka yang berjihad di jalan Allah tapi tidak di tanggal ini, di hari-hari dan bulan-bulan yang lain. Nabi mengatakan masih tetap nilainya lebih besar dibanding amal soleh tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi fi sabilillah wa lam yarja bidzalika min syai' au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Kecuali orang yang berangkat berjihad di jalan Allah di luar bulan Dzulhijjah, kemudian orang itu gugur, lalu hartanya, kendaraannya, kalau kendaraannya kuda misalnya, dalam peperangan dulu itu kuda, itu juga mati kudanya, kata Nabi, hanya orang ini yang pahalanya tidak bisa dikalahkan oleh mereka yang beramal soleh pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini. Ini kan sangat luar biasa ya. Tetapi sekali lagi saya katakan, orang belum banyak yang mengistimewakan ini. Nah sekarang apa yang perlu dikerjakan? Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini. Amal soleh itu macam-macam, banyak. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Pertama, sholat. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Khususnya nanti 10 hari bulan Dzulhijjah ini ya. Kemudian sholat sunnah kita perbanyak. Dan jangan lupa sholat tahajud. Karena Rasulullah memberi parameter kemuliaan orang yang beriman itu adalah pada sholat tahajud. Inna syarafal mu'min qiyamul lail, kata Rasulullah. Kemuliaan orang yang beriman itu diukur apakah dia melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud. Maka kalau kita sholat tahajud, mohon maaf, kalau kita sholat tahajud, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sholat tahajud di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, itu nilainya jauh lebih tinggi
dibanding sholat tahajud di bulan yang lain. Kemudian selain sholat, amal soleh yang bisa kita kerjakan, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ini istimewa kalau kita kerjakan nanti tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian berzikir, Rasulullah mengajarkan al-baqiyatus shalihat, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini disebut al-baqiyatus shalihat. Mari kita ungkapkan, kita ucapkan zikir itu sebanyak-banyaknya, dan kita berzikir itu tidak sebatas ucapan, tetapi dengan hati, dengan berpikir, dengan lidah, semuanya kita aktifkan untuk berzikir. Nah, selain berzikir juga silaturahmi, bersedekah, birrul walidain, kalau masih punya orang tua, ya, birrul walidain, menyantuni anak yatim, kemudian baik kepada tetangga, baik kepada keluarga, dan jangan lupa berpuasa sunnah. Anda boleh berpuasa boleh tanggal 1 sampai tanggal 9, tapi jangan pernah Anda meninggalkan puasa hari Arafah. Ini adalah puasa yang istimewa. Jadi ketika saudara-saudara kita melakukan wukuf di Arafah, di Mekah Al-Mukarramah, kita yang tidak haji ini berdoa, bertahajud, kalau malamnya bertahajud, ya, kemudian kita beramal soleh pada hari itu, dan Rasulullah dalam hadis mengatakan khairud doa yaumu Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah itu, bukan hanya untuk mereka yang ibadah haji, tapi juga untuk kita semuanya. Kalau kita berdoa di hari Arafah itu sangat istimewa. Maka para donatur YDSF yang saya muliakan dan pendengar semuanya yang mengikuti acara ini, marilah kita galakkan amal soleh ini. Kita ajak semua keluarga untuk berpuasa, terutama di hari Arafah tanggal 9, ya. Rasulullah dalam hadis menjelaskan bahwa beliau minta kepada Allah supaya orang yang berpuasa hari Arafah sehari itu saja, dosa-dosanya diampuni setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Ini tentu saja dosa-dosa kecil, ya, shaghair, ya. Kalau dosa-dosa besar itu kita perlu bertobat. Tapi dosa-dosa kecil yang kita tidak sadar setiap hari ini itu bisa dibersihkan hanya dengan puasa 1 hari saja. Ini kan luar biasa, ya. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Jadi kalau umat Islam tidak memanfaatkan bonus dan fasilitas yang luar biasa ini, betapa rugi. Dan kita tidak bisa memastikan masih berapa kali Idul Adha lagi kita bisa menikmati. Umur itu di tangan Allah. Maka jangan pernah menghilangkan kesempatan, sebab kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kesempatan itu begitu datang, kalau tidak digunakan, dia akan lewat. Dan ada satu hadis Rasulullah SAW yang cukup penting untuk kita cermati, yaitu hadis yang berbunyi, Nabi bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 nikmat, kata Rasulullah. Banyak orang yang mengecilkan nilainya, tidak dihargai, tidak disyukuri. Nikmat apa itu? Kata Rasulullah, as-sihhah wal faragh. As-sihhah itu sehat, nikmat sehat, ya. Banyak orang yang tidak menghargai kesehatan. Orang-orang yang merokok itu adalah orang yang tidak peduli dengan kesehatannya. Orang-orang yang suka bekerja overdose, ya. Kalau boleh saya katakan, yang kelewat batas, itu juga tidak menghargai kesehatannya. Orang yang tidak pernah membuat tubuhnya bugar dengan olahraga, ini orang yang tidak memperhatikan kesehatannya. Kesehatan ini harus dijaga dan harus disyukuri. Dan yang kedua, kata baginda Rasulullah, yang oleh banyak orang itu dilupakan adalah al-faragh. Al-faragh itu adalah waktu senggang. Jadi dalam bahasa Arab ada istilah al-faragh,
ada istilah fursah. Kalau sekarang ini saya berbicara, Bapak Ibu yang mengikuti mendengarkan, ini namanya kesempatan, ini fursah. Tapi kalau faragh itu adalah waktu yang seringkali kita tidak menghitungnya dengan cermat. Misalnya Anda yang bekerja di kantor, kalau misalnya Anda setiap hari dari rumah ke kantor naik mobil, maka perjalanan Anda dari rumah ke kantor itu adalah waktu senggang. Kalau tidak Anda isi dengan sesuatu yang menimbulkan atau membuahkan pahala, Anda rugi, apalagi rutin setiap hari. Orang yang menunggu misalnya di bandara, itu adalah faragh. Orang yang menunggu di ruang dokter ketika menunggu giliran, itu adalah faragh. Banyak orang tidak mengisi itu dengan amalan yang membuahkan pahala. Dan nanti ketika kita di akhirat, salah satu yang kita sesali, dan itu dikabarkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah, orang-orang yang banyak membuang waktu, orang-orang yang tidak mengisi waktu-waktu senggangnya dengan ibadah. Paling tidak kalau Anda itu misalnya lagi katakan sendiri begitu ya, setelah capek bekerja, lalu ada kesempatan, Anda istirahat itu cari pahala pada waktu istirahat. Pada waktu Anda berekreasi, cari pahala pada waktu berekreasi. Pada waktu Anda berjalan misalnya jogging, apalagi kalau sendiri, Anda bisa dengan jogging itu lalu berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Saya pernah pulang dari umroh atau haji saya lupa, itu sudah agak lama, kemudian pesawatnya itu di cancel. Lalu ada seorang teman datang mendekati saya memberi hadiah tasbih digital itu yang diletakkan di jari itu, kemudian ada angkanya digital. Saya terima kasih. Orang-orang ngobrol, saya juga berbicara, ini saya gerakkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Banyak macamnya zikir itu. Setelah dipanggil, waktu diumumkan bahwa pesawatnya akan berangkat ke Jakarta, saya lihat tasbih digital itu, angkanya itu hampir 800. Coba bayangkan. Kalau misalnya tidak saya isi, itu waktu hilang begitu saja. Dan ketika waktu itu hilang, sudah nggak pernah kembali lagi. Jangan lupa, ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, waktu itu adalah mahal. Dan umat Islam masih banyak yang tidak begitu tanggap dengan menghargai waktu. Kita harus malu kalau dengan orang Barat, ya. Kalau dengan orang Barat, mereka mengatakan time is money. Waktu itu uang. Tapi kita bagi umat Islam, kalau waktu hanya dihargai dengan uang itu rendah. Karena uang itu adalah rezeki yang paling bawah nilainya. Bagi kita umat Islam, al-waktu wi'aul amal. Waktu itu adalah bejananya amal. Kita perlu waktu untuk beramal. Makanya kita sering mendengar, kenapa orang misalnya sulit ikut pengajian atau kajian-kajian, jawabannya tidak ada waktu. Kenapa kok jarang sholat di masjid? Jawabannya nggak sempat. Ini semuanya waktu. Sebetulnya bukan tidak sempat atau tidak ada waktu. Tidak disediakan waktu untuk itu. Kenapa kalau nonton sepak bola atau asik dengan komputer, dengan handphone itu bisa berjam-jam dan waktunya banyak. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki ke depan ini, dan juga momentum seperti yang akan kita hadapi Idul Adha ini adalah momentum yang sangat berharga, jangan dibiarkan lewat begitu saja. Dan di antara ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Dzulhijjah ini adalah ibadah kurban. Kurban itu dari kata qorubah, itu mendekati. Kurban itu sebetulnya artinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kalau kita itu berkurban, sebenarnya adalah bukan sekedar kita ini akan membagi-bagi dagingnya, ya. Allah tidak memerlukan, bagi Allah yang dinilai bukan itu, tapi nilai takwa kita. Lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Bagi Allah, orang yang berkurban itu bukan daging dan darahnya yang sampai kepada Allah, tetapi nilai takwanya, keikhlasannya. Inilah yang perlu kita lakukan pada hari kurban ini. Dan sebetulnya pendidikan di balik kurban itu bukan sekedar kita bersodakoh dengan uang yang kita miliki, beli kambing atau sapi lalu selesai. Tidak, tapi itu juga memberi pendidikan bahwa ketika kita berkurban, kita sembelih ini, kalau bisa disembelih sendiri itu lebih baik. Kalau tidak, disembelih orang lain, tapi sebaiknya kita melihat, ikut. Kalau bisa seperti itu lebih baik. Kalau kita sudah berkurban, itu artinya kita mengorbankan atau menyembelih nafsu kita yang tidak selaras dengan tuntunan agama. Maka dengan berkurban, kita niatkan ini berkurban lillahi ta'ala, dan saya akan berkurban untuk kepentingan umat Islam. Mau berkurban untuk penderitaan umat Islam, fakir miskin, apalagi yang di Palestina. Dan alhamdulillah YDSF ini sudah berusia 36 tahun. Saya ingat benar ketika YDSF ini didirikan di Masjid Al-Falah. Masya Allah, sampai sekarang masih berjaya, dan mudah-mudahan ke depan nanti semakin berjaya dan semakin banyak kegunaannya. Karena memang lembaga-lembaga seperti YDSF ini sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan, khususnya bagi umat Islam dan bagi bangsa kita pada umumnya. Dan itulah salah satu ibadah di dalam Islam yang sangat dianjurkan, ya. Maka saudara-saudara, dengan berkorban itu diharapkan kita menjadi umat Islam yang rela berkorban, tidak menjadi orang kikir. Saya garis bawahi orang kikir itu, karena Allah tidak suka dengan orang kikir. YDSF sudah 36 tahun mendidik umat untuk tidak kikir, ya. Karena di dalam sebuah hadis dikisahkan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menciptakan surga, lalu disampaikan oleh Rasulullah hadis ini, lalu Allah mengatakan kepada surga, takallami, berbicaralah engkau wahai surga. Lalu surga mengatakan, qad aflahal mu'minun, telah sukses orang yang beriman. Lalu di hadapan surga itu Allah bersumpah, wa izzati wa jalali la yujawiruni fiki bakhil. Demi keagunganku, demi kebesaranku, kata Allah begitu kalau Allah bersumpah, ya. Wa izzati wa jalali la yujawiruni fiki bakhil. Saya tidak mau bertetangga dengan orang kikir di surga. Artinya apa? Allah tidak suka dengan orang kikir. Tapi sebaliknya, Allah suka dengan orang dermawan. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita berinfak, kita bersedekah, kita berkurban, apalagi zakat yang hukumnya itu wajib. Ya, Rasulullah dalam hadis mengatakan, manaqasa malun min sedekah, hartamu kalau disedekahkan itu tidak berkurang. Termasuk juga kalau kita berkurban, berapapun yang kita keluarkan, itu cuma hitungannya saja berkurang, tapi hakikatnya nanti ditambah oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah kalau kita mampu, kemudian kita berkurban, kita bersedekah, apalagi zakat. Itu adalah bentuk syukur dan bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian Allah akan menambah kenikmatannya kepada kita. Allah akan lebih membuat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang itu kikir, apalagi kaya, Allah tidak suka. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada orang banyak ibadahnya, berhaji berkali-kali, ya, tapi dia kikir. Orang kikir tidak disuka oleh Allah. Bagaimana? Allah tidak suka. Sedangkan di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadits qudsi, kalau Allah itu cinta kepada seseorang, Jibril dipanggil dan Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Saya suka dengan orang ini, hambaku yang namanya si fulan ini. Fa'hibbu. Kamu saya perintahkan untuk mencintai orang itu. Lalu Jibril mengumumkan di hadapan para malaikat yang lain bahwa Allah cinta kepada orang ini, maka kalian harus menyintainya.
Itu nikmatnya kalau orang itu dermawan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian akibatnya apa? Allah akan menjadikan orang-orang di sekitar orang yang dicintai Allah itu suka dan cinta kepada orang ini. Sebaliknya, yang sangat menakutkan adalah kalau orang Allah tidak suka kepada seseorang. Diumumkan oleh Allah di hadapan Jibril dan para malaikat, inni ubghidu fulanan. Saya tidak suka dengan orang ini, kata Allah. Fa'abghidu. Maka kamu saya perintahkan untuk tidak suka. Diumumkan oleh Jibril. Tidak disukai oleh Allah. Dan para malaikat tidak suka. Dan akibatnya apa? Akibatnya orang-orang di sekitarnya juga tidak suka. Siapa yang suka dengan orang kikir? Tidak ada yang suka. Keluarga saja nggak suka. Bahkan anak dengan orang tua. Kalau orang tuanya kikir, anaknya nggak suka dengan orang kikir itu. Tapi sebaliknya, orang dermawan dan Islam ini luar biasa. Ada zakat, ada sodakoh, ada kurban, ada wakaf, ada macam-macam. Masya Allah, inilah agama kebenaran Islam. Kita harus bersyukur menjadi orang Islam. Dan yang terakhir, tidak cukup kita mensyukuri Islam dengan kalimat, ya, tidak cukup. Ada seorang ulama mengatakan, hadhil hayah tahtaju ila Islam wal Islamu yahtaju ila man yumathilil Islam. Hidup ini memerlukan Islam. Tetapi Islam memerlukan orang yang bisa menerjemahkan Islam dalam perilaku. Itu yang diperlukan. Dan ini, aspek ini yang menurut hemat saya masih jauh dari optimal. Umat Islam banyak di Indonesia, tapi belum menentukan. Kita perlu mengislamkan perilaku kita. Kita perlu mengislamkan pola pikir kita. Mengislamkan itu artinya mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan saya tutup dengan satu ayat di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-31. Allah berjanji akan cinta kepada orang yang mengikuti derap hidup Rasulullah. Dan itu difirmankan oleh Allah, ayatnya berbunyi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ini. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah. Jadi kalau saya peragakan, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat waktu itu, in kuntum tuhibbunallah. Kalau betul kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ittabi'u Muhammad SAW. Ikuti Rasulullah ini. Gerak hidup Rasulullah yang diikuti. Apa hasilnya? Yuhibbukumullah. Kalian akan dicintai oleh Allah. Ditambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Kalau orang sudah dicintai Allah, para pendengar yang saya muliakan, apalagi yang mau dikhawatirkan? Dicintai Allah. Kalau orang sudah dicintai Allah, maka apapun yang diminta di hadapan Allah, itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan. untuk tanya jawab, nah, ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Taufik AB. Masya Allah, ternyata luar biasa banyak peluang dan amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan Zulhijjah, terutama di tanggal 1 sampai tanggal 9 atau 10 Zulhijjah. Namun, tadi Ustadz Taufik juga menyampaikan banyak juga di antara kita yang masih belum tahu amalan-amalan apa seperti yang disampaikan oleh beliau. Nah, sebelum saya buka ke pertanyaan, bagi sahabat donatur nanti akan kita pilih 3 penanya aktif, 3 peserta webinar malam hari ini yang aktif akan kita kasih souvenir menarik dari
panitia sudah menyediakan ini apa kunci rumah, kunci sepeda atau kunci apa ini? Sudah kita siapkan. Nah, untuk pertama saya buka 2 pertanyaan. Silahkan yang mau mengajukan pertanyaan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Monggo bisa raise hand atau di kolom chat. Sudah ada yang raise hand? Ya, Mas Mbak atau Mas Alfun ini? Pak Alfun. Eh, Oh Pak, iya. Pak. Ya siap. Monggo. Monggo. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang mau saya tanyakan mengenai amalan kurban atau amalan infak atau sodako. Saya pernah menanyakan ke pihak lain gitu ya. Jadi jika kita bersodako ataupun eh, berkurban atas nama saudara misalkan ya, saudara entah yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, itu amalannya tidak sampai. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Eh, Rasulullah SAW itu pernah dalam sebuah hadis ditanya oleh seorang tentang orang tuanya. Dia mengatakan orang tua saya itu wafat belum sempat haji. Bagaimana? Rasulullah, apa saya bisa menghajikan? Rasulullah mengatakan, kamu bisa menghajikan, tapi kamu sendiri harus terlebih dahulu haji. Sudah kamu haji, nanti kamu bisa menghajikan untuk orang tuamu pada tahun berikutnya. Begitu kata Rasulullah, itu terkait dengan haji. Terkait dengan sodako, kalau kita bersodako, innamal a'malu binniyat. Amalan kita itu ditentukan oleh niat kita. Misalnya Bapak akan berinfak atau berkurban. Saya berkurban ini atau saya infak ini, saya niatkan untuk Bapak saya almarhum. Bapak dapat pahala dan Anda juga dapat pahala. Islam itu leluasa ya, dan itu dimudahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itulah untungnya kalau orang sudah wafat kemudian mendidik anak-anaknya menjadi anak yang patuh, memperhatikan orang tuanya, maka dia akan bisa menikmati. Anak itu bisa mendoakan, beristighfar untuk orang tuanya, bersodakoh untuk orang tuanya, dan seterusnya, termasuk haji untuk orang tuanya kalau orang tuanya belum sempat haji. Jadi itu dibenarkan dan bisa di dalam Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira begitu. Itu Pak Alfun atas jawaban dari Ustadz Taufik. Berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Ahmad Najib. Daging kurban dalam bentuk diawetkan. Nah, terkait hukumnya gimana ini Ustadz? Ya, Daging kurban yang seperti di diawetkan. Arab Saudi ya, itu adalah salah satu upaya untuk tidak memubazirkan daging. Yang kurban di Arab Saudi ketika musim haji ini kan jutaan, bukan ribuan ya. Kalau semuanya harus dibagi dengan cara yang konvensional, saya kira sulit sekali. Maka upaya untuk diawetkan, upaya untuk dibuat, dikalengkan dan sebagainya, itu adalah usaha untuk menyelamatkan manfaat dari infak itu, dan saya kira itu baik-baik saja. Kalau tidak, nanti mubadir terbuang ya. Karena Anda bisa bayangkan itu berapa juta sapi dan kambing yang dikurbankan selama haji itu, banyak sekali. Jadi itu justru menyelamatkan ya, justru menyelamatkan, dan itu sudah dijalankan di Saudi Arabia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Berikutnya ini juga dari kolom chat Ustadz. Kayaknya ini lebih ke teknis penyembelihan ini Ustadz. Ya. Teknik menyembelih hewan kurban. Bolehkah kita menyembelih dengan lebih dari 1 kali gorok? Ada jeda berarti dari gorok pertama. Jadi Rasulullah SAW membimbing kita dalam
menyembelih itu ya, itu pertama harus ditajamkan. Jangan sampai kurang tajam sehingga nanti mengganggu hewan yang kita kurbankan ini ya. Idza dzabhtum fa ahsinul dzibha, kata Rasulullah. Kalau kalian itu menyembelih, sembelihlah yang sebaik-baiknya. Dan ada satu lagi yang dilarang oleh Rasulullah ya. Mungkin ini perlu difahami oleh petugas-petugas yang melaksanakan kurban ini ya. Jangan pernah Anda kurban kemudian dilihat oleh kambing yang menunggu antri mau dikurban. Kata Rasulullah, ketika ada orang menyembelih dan ada kambing lain yang nonton melihat rekannya itu disembelih ya. Kata Rasulullah, kamu akan menyembelih kambing ini 2 kali. Inilah rahmat di dalam Islam itu. Sampai kepada kambing yang disembelih pun Rasulullah mendidik kita jangan mengganggu perasaan kambing itu, kalau boleh saya menggunakan kata perasaan. Jadi ketika Anda motong kambing atau sapi, jangan ada sapi yang melihat. Karena bagaimanapun juga sapi itu adalah makhluk yang barangkali juga punya rasa itu. Terbukti Rasulullah mengatakan itu artinya kamu akan menyembelih kambing itu 2 kali karena dia sudah merasa takut kemudian nanti dia disembelih. Itu aja yang penting. Yang pertama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar ya. Dan yang menyembelih itu harus orang Islam ya, jangan orang non Muslim. Saya kira begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada raise hand dari Ibu Ati. Silakan Bu Ati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taufik dan juga mohon izin bertanya. Tadi kalau kurban itu untuk orang tua, dan tadi yang saya simak dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Taufik bahwa keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu salah satunya adalah berbuat baik pada orang tua. Dan itu jika saya adalah berarti berbuat baik pada orang tua itu orang tua yang masih ada maupun yang sudah tiada. Itu berarti salah satunya adalah berbuat baik. Misalkan ketika beliau itu ketika di waktu hidupnya selalu setiap tahun itu selalu berkorban. Kemudian kita ingin meneruskan kebiasaan beliau ketika beliau masih ada itu kita tetap mengorbankan begitu nggih setiap ketika beliau sudah tidak ada, kemudian kita tetap melakukan kewajiban itu berkorban atas nama ayah atau ibu yang sudah tiada. Pertanyaan saya Ustadz, itu kan adalah berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana terhadap suami atau istri Ustadz ketika beliau juga sudah tidak ada? Kita meneruskan kebiasaannya ketika beliau masih ada pada saat itu selalu berkorban. Kemudian sebagai wujud bakti kita walaupun beliaunya sudah tidak ada, kemudian masih tetap meneruskan kebaikan itu. Itu bagaimana Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik sekali. Jadi semua yang diajarkan baik suami maupun orang tua kemudian kita teruskan itu menjadi amal jariah ya. Jadi yang kita kerjakan ini kita berpahala, yang merintis itu juga berpahala. Tapi jangan lupa kalau ada orang tua atau suami yang mengajarkan sesuatu yang dilarang oleh agama, kemudian diteruskan oleh anaknya, itu namanya dosa jariah. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam mendidik, apalagi menjadi pimpinan keluarga, baik sebagai orang tua maupun suami. Berilah contoh-contoh yang baik. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, jangan ditampakkan, jangan diceritakan. Ya. Adalah orang tua yang bodoh, mohon maaf saya menggunakan kata ini, kalau misalnya dia menceritakan kepada anaknya misalnya, atau kepada kemenakannya, zaman saya muda dulu, wah saya melakukan ini macam-macam, yang itu adalah larangan agama. Itu adalah orang tua yang tidak mengerti agama. Karena apa?
kalau misalnya apa yang diceritakan itu ditiru oleh anaknya atau keponakannya, itu menjadi dosa jariah. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk berbuat baik dan memberi contoh yang baik, termasuk kebiasaan berkurban, berinfak, Masya Allah. Makanya misalnya seorang pimpinan, ya, itu bisa dapat pahala besar, tapi juga bisa dosa besar. Misalnya pimpinan dalam suatu kantor atau sekolah misalnya, kepala sekolah misalnya, yang tadinya di sekolah itu belum terbudaya, misalnya sholat duha misalnya. Kemudian dia jadi pimpinan sekolah. Lalu dia menganjurkan kepada karyawannya, baik itu sekolah maupun kantor, kalau pagi sebelum mulai kerja coba sholat duha dulu di musola. Lalu sholat duha itu dikerjakan, lalu yang merintis ini wafat. Kemudian diteruskan oleh anak buahnya dan mereka mengatakan, ini memang kebiasaan sejak almarhum dulu, itu untung sekali almarhum. Tapi bagaimana dengan perilaku korupsi misalnya? Kalau ada pimpinan satu perusahaan kemudian korupsi, lalu anak buahnya tahu dan anak buahnya kemudian meniru, apalagi anak buahnya diajak kerjasama, ini namanya dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang baik-baik dikembangkan, yang tidak baik jangan ceritakan, bahkan ditobati dan disampaikan kepada anak atau istri atau suami, ini adalah perilaku yang tercela dan harus tidak dikerjakan. Tapi yang baik-baik justru dianjurkan supaya ditiru sampai kita wafat tetap dikerjakan. Masya Allah, itu adalah syariah yang tinggi nilainya. Tapi jangan lupa semua itu tergantung niatnya. Kalau orang berkorban, niatnya sekedarnya memang biasa, saya setiap tahun berkorban lah. Semua orang berkorban, saya berkorban. Ini bisa jadi nggak ada pahalanya itu. Saya berkorban karena saya mengikuti perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Begitu ayatnya dalam Al-Quran. Anda sholat Idul Adha, sesudah sholat kemudian Anda berkorban. Jangan berkorban sebelum sholat, ya. Ini ayatnya. Jadi Anda perhatikan semua perbuatan baik supaya menjadi budaya di rumah atau di masyarakat atau di tempat kita memimpin satu perusahaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi Bu Ati jawaban dari Ustadz Taufik Abi. Selanjutnya Ustadz, Ya, ini dari Ibu Lia di Tuban. Iya. Nah, ini mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana cara agar kita bisa melawan rasa malas untuk istiqomah dalam menunaikan amal ibadah terutama pada 10 hari pertama Zulhijjah? Karena Masya terkadang Allah. seringkali saya merasa pribadi semangat beribadah itu naik turun. Begitu Ustadz. Baik. Saya kira pertanyaan Ibu ini mungkin dirasakan oleh banyak orang, Bu, ya. Manusia itu banyak kelemahannya. Khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah dalam Al-Quran, manusia itu diciptakan lemah, tidak kuat. Maksudnya apa? Supaya bersandar kepada yang maha kuat. Kita diciptakan lemah. Bagaimanapun hebatnya manusia itu lemah. Bagaimanapun pangkatnya, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun pandainya, manusia itu lemah. Orang pandai itu bisa dalam waktu 1 detik saja digoyangkan oleh Allah otaknya dan ilmunya bisa habis. Maka kalau kita ingin memperbaiki diri harus ada namanya irodah, keinginan dulu. Sesudah irodah harus berdoa dan harus berusaha untuk selalu melawan kemalasan. Mungkin sehari belum berhasil, 2 hari, seminggu, asal terus diperjuangkan dan berdoa. Nah, kalau mau lebih cepat sukses, berdoalah pada waktu tahajud, pada waktu tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Kita sholat sendiri, kemudian kita mengeluhkan semua persoalan kepada Allah, itu akan lebih mujarab insya Allah. Jadi Ibu, siapa tadi yang bertanya dari Tuban? Tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Semua persoalan kembalikan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ada orang datang kepada saya mengatakan, saya itu sulit Pak Ustadz kalau sodako. Lalu saya tanya, Anda pernah nggak berdoa minta tolong kepada Allah supaya tidak sulit bersodako? Nggak pernah. Ya, coba Anda berdoa. Ada orang mau berhenti merokok nggak bisa katanya. Siapa bilang nggak bisa? Saya tanya,
Anda pernah nggak minta tolong kepada Allah? Karena orang itu kalau sudah melakukan sesuatu menjadi kebiasaannya, itu memang sulit menghentikannya, kecuali ditolong oleh Allah. Termasuk malas, termasuk kebiasaan-kebiasaan jelek yang lain, ya. Banyak orang merokok mengatakan tidak bisa berhenti karena dia mungkin tidak punya iradah untuk berhenti. Kalau punya iradah, mungkin dia masih kalah dengan nafsunya yang sudah terbiasa mengikuti tuntutan nafsu itu. Minta tolong kepada Allah. Bertahajud dan mengatakan, ya Allah, saya ingin supaya kebiasaan jelek saya ini bisa saya hentikan, ya Allah. Begitu, 1 kali, 2 kali, kalau perlu 100 kali, sampai Anda itu berhasil, dan semakin banyak Anda minta kepada Allah, Allah semakin menghargai kita, dan Allah semakin suka orang yang terus minta kepadanya, tapi Allah tidak suka kalau kita itu minta kepada sesama. Inilah ajaran Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian tadi jawaban dari Ustadz Taufik untuk Bu Lia yang ada di Tuban. Semoga bisa menjawab. Selanjutnya, sebelum ke pertanyaan berikutnya, kami sampaikan dulu kepada sahabat donatur YDSF yang tahun ini punya keinginan, niat untuk berkorban dan ingin menghadirkan kebahagiaan bagi saudara kita yang membutuhkan. Kami membuka kesempatan untuk ikut bergabung dalam program ekspedisi kurban YDSF. Hewan kurban domba premium A, premium B mulai dari 2,3 juta, kemudian sapi patungan dengan donasi 2,8 juta. Nah, Bapak Ibu donatur, sahabat donatur YDSF bisa menghubungi kontak kami di Yayasan Dana Sosial Al-Falah di 0811 374 566. Mumpung tahun ini kita punya kesempatan diberikan umur panjang dan rezeki, silahkan bergabung bersama program ekspedisi kurban YDSF. Hadirkan kebahagiaan di setiap perjalanan. Selanjutnya kami bacakan lagi pertanyaan dari Ibu Septi. Nah, Ibu Septi ini bertanya, mohon izin bertanya Ustadz, apa hukumnya bagi orang yang mampu berkorban tetapi tidak mau, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, berkorban ini jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada sedikit ulama atau aliran atau madhab yang mewajibkan, ya. Tapi yang umum ini sunnah. Paling tidak sunnahnya itu muakkadah. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan barang siapa siapa yang mampu, ya, untuk berkorban, falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Man wajada sa'atan li an yudhahiya wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah, kalau ada orang mampu untuk berkorban lalu dia tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Kata Rasulullah, tempat musola itu tempat yang digunakan untuk sholat id oleh Rasulullah. Artinya apa? Kalau orang itu kaya, kemudian tidak mau berkorban, ya memang itu sunnah saja, dia tidak berdosa. Tapi dia termasuk orang yang oleh Rasulullah dikucilkan. Dikucilkan, jangan masuk di rumpun tempat kami sholat. Artinya ini sangat risiko besar kalau orang tidak mau berkorban. Dan dia apalagi kaya, ya, maka sebaiknya dia berkorban supaya selamat dunia dan akhirat. Dan jangan pernah berpikir bahwa orang yang berkorban itu rugi. Jangan pernah berpikir rugi. Sedekah, kurban, infak itu justru memperbanyak rezeki kita, memperbanyak barokah kita, dan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh masyarakatnya. Sebaliknya, kalau kita itu kikir, Allah tidak suka. Dan itu sangat
menakutkan orang yang tidak disuka oleh Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Begitu jawabannya. Mohon maaf. Terima kasih Ustadz jawabannya. Berikutnya dari Ibu Alfiani Farikah. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Yang kita dulukan zakat apa kurban ya Ustadz? Gitu. Antara zakat dan kurban yang kira-kira yang didahulukan yang mana Ustadz? Ya, pertama hukumnya zakat itu wajib, itu bagi orang yang hartanya itu memenuhi nisab ya. Jadi tidak semua orang wajib zakat. Nisab itu batasan minimal ya. Nah, kalau kurban itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya ibu misalnya punya uang di bawah nisab, kalau nggak salah sekarang itu berapa harganya emas sampai 80 sekian gram gitulah ukurannya, ada ukurannya itu. Misalnya hartanya tidak sampai itu tapi punya uang katakan 50 juta. Belum terkena zakat ya setelah 1 tahun. Maka dia bisa kurban, bisa sodako. Dan itu yang akan bisa membuat nanti hartanya semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan yang satu wajib, yang satu sunnah. Kalau wajib itu kan harus dikerjakan. Kalau sunnah itu boleh tidak dikerjakan. Tapi itu tadi, kalau terkait dengan kurban ini, Rasulullah punya catatan oleh Rasulullah disuruh tidak mengikuti sholat. Ya. Karena Rasulullah tidak suka dengan orang kikir. Maka seyogyanya berkurban, berinfak. Kalau zakat itu, kalau sudah wajib zakat, wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Kalau zakat tidak dikeluarkan, itu artinya kita mengambil haknya fakir miskin. Dan saya dalam kajian-kajian sering mengingatkan, tidak ada pencuri yang lebih jahat dari orang yang tidak mengeluarkan zakat. Karena yang diambil itu adalah haknya fakir miskin. Kalau pencuri yang umum itu biasanya kan mengambil haknya orang kaya. Nggak mungkin ada orang fakir didatangi pencuri ya. Pencuri datang kepada orang-orang yang uangnya banyak, punya harta banyak. Tapi orang yang tidak mengeluarkan zakat itu mengambil haknya fakir miskin. Dan itu sangat berat hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Kita buka untuk 2 pertanyaan lagi. Barangkali yang mau present, silahkan. Ternyata pertanyaan di kolom chat juga banyak sekali Ustaz. Bertumpuk-tumpuk ini. Dan alhamdulillah antusiasnya luar biasa malam hari ini kajian kita. Yang resen, silahkan kalau ada. Oke, kita ke yang di chat, kolom chat dulu. Dari Pak Topan Kasih, ini Pak atau Ibu ini, Topan Kasih, izin bertanya Ustadz, lebih afdol mana, kurban seekor kambing atau patungan sapi untuk 7 orang? Ya, saya kira sama baiknya lah. Saya tidak bisa menilai mana yang lebih baik. Yang paling baik itu adalah yang ikhlas dan uangnya halal. Itu yang lebih penting ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau kurban 1 kambing, silakan. Kalau ingin patungan dengan sapi, monggo silakan. Yang penting adalah keikhlasannya. Itu yang sampai kepada Allah. Dan yang lebih penting lagi adalah kehalalannya ya. Kalau orang itu bersodakoh atau berinfak dari harta yang haram, itu tidak sampai kepada Allah. Sebab Allah dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali amalan yang baik. Terkait dengan harta dan kurban ini, yang diterima adalah harta yang halal. Tapi kalau Anda disumbang orang atau YDSF, itu tidak perlu Anda bertanya ini uangnya halal apa haram, ya. Diterima saja. Itu karena urusan halal haram itu antara dia dengan Allah. Cuman ini perlu disampaikan, jangan sampai kita itu cara bekerjanya haram lalu diinfakkan. Nah itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk bisa masuk surga itu harus berusaha memulai semua pekerjaannya dari kerja yang dibenarkan oleh Allah yang halal. Itu yang akan bisa ditumbuh suburkan. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi Ustaz, selanjutnya Ustaz, ini dari
Pak Putra Perdana. Ah, Raisen ada ya? Bentar. Sebelum ke Pak Putra Perdana, yang Raisen dulu, Pak Najib tadi ya ini. Monggo Pak Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Najib dari Malang. Terima kasih atas paparannya. Yang akan kami tanyakan, kan ada kemungkinan ya Ustadz, apa itu waktu Idul Adha atau puasa Arafah itu berbeda Ustadz ya. Iya. Nah, puasa Arafah itu bagaimana Ustadz? Kan misalnya 9 Zulhijjah ya. Itu kan kadang-kadang ada perbedaan waktu Ustadz. Kita ngikuti wukufnya di Arafah atau bagaimana Ustadz? Kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Mungkin ada pencerahan atau penjelasan dari Ustadz. Kita rujuk saja kepada redaksi dari hadis Rasulullah ya. Rasulullah memberi nama bahwa sunnah puasa yang terkait dengan ibadah haji ini namanya Shaumu Yaumu Arafah. Puasa di hari Arafah. Dan Arafah itu cuma satu di dunia ini. Hari Arafah juga dilaksanakan wukuf itu cuma di Mekah saja. Maka yang aman kita ikut dengan Mekah. Karena kalau Anda misalnya katakan beda 1 hari gitu ya, maka nanti Anda puasanya sudah Idul Adha. Dan kalau puasa di Idul Adha itu kan tidak dibenarkan, dilarang orang berpuasa di hari Idul Adha. Maka saya menganjurkan orang yang bertanya, saya katakan kita mengikuti yang di Mekah untuk puasa Arafah. Hari apa puasa Arafah? Perbedaannya kira-kira cuma 4 jam saja. Jadi mereka siang, kita sore ya. Jadi kita hari itu kan sudah tahu kita bahwa itu hari Arafah. Mereka wukuf di Arafah, siang hari di sini sore kita hari itu puasa. Lalu besok paginya itu adalah Idul Adha. Itu yang aman Pak ya, tidak meragukan insya Allah. Begitu jawabannya. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih Ustaz. Demikian tadi Ustaz ya, Ustaz Ahmad Najib dari Malang, jawaban dari Ustaz Taufik. Berikutnya dari tadi yang belum sempat saya baca, Bapak Putra Perdana ini. Mau nanya Ustadz, bagaimana jika kita belum mampu berkorban saat ini, adakah batas yang menentukan kapan sebaiknya berkorban? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kurban ini hukumnya bukan kewajiban, tapi sunnah muakkadah. Maka man wajada sa'atan li an yudhhiya wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana, itu hadisnya yang saya bacakan tadi. Siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, lalu dia tidak mau berkorban, oleh Nabi dikatakan udah nggak usah ikut sholat dengan kami. Artinya apa ini? Artinya ini penting sekali. Ini penting sekali. Maka kalau misalnya harganya kambing katakan 3 juta misalnya, lalu ada orang punya kekayaan atau punya harta pada waktu Idul Adha itu katakan 25 juta. Ya saya kira dikeluarkan 3 juta itu tidak berat ya. Tapi kalau orang misalnya punya uang cuma 5 juta misalnya ya ini memang agak berat dikeluarkan dengan 2,5 juta. Tapi kalau dia memang mau berkorban walaupun uangnya cuma 5 juta itu pahalanya lebih besar. Karena apa? Itu namanya al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan kesulitannya. Orang yang punya uang 10 juta misalnya, berkorban kambing harganya 3 juta. Yang satu punya 1 miliar, berkorban kambing yang harganya 3 juta. Ya sama-sama berpahala. Tapi yang 10 juta dengan 1 miliar ini beda nilainya. Dia kan dengan susah payah nih mengeluarkan 3 juta ini. Tapi orang yang punya 1 miliar mengeluarkan 3 juta, gampang aja. Ini keadilan Allah. Jadi memang tidak dipaksa, tidak wajib, tetapi ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala. Karena kalau orang itu berkorban, darah yang menetes itu tetesan-tetesannya itu membersihkan dosa kita. Semua bulu
kambing atau sapi yang dikurbankan itu nanti semuanya punya nilai pembersihan dosa. Masya Allah, punya nilai yang luar biasa, Pak. Maka sangat dianjurkan kita itu berkurban bagi yang mampu. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau batasan memang relatif sekali, nggak ada batasan. Kalau zakat ada batasannya nisab. Kalau ini nggak ada batasan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terakhir Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Misal mengadakan arisan keluarga dan uang arisan keluarga itu dijadikan untuk ikut kurban, gimana hukumnya Ustadz? Kalau anak-anak yang di SMA, di SMP, kemudian mengumpulkan uang untuk kurban, itu namanya sodakoh ya. Kurban itu minimal 1 kambing. Kalau sapi bisa memang patungan 7 orang. Jadi kalau orang tidak mampu, misalnya tidak mampu beli 1 kambing, misalnya bersaudara 3 orang, tidak mampu kemudian patungan, ya boleh saja dia kurban, tapi itu nilainya itu sodakoh, bukan tadhiyah. Kalau tadhiyah itu minimal 1 kambing. Begitu. Jadi hewan ini dikurbankan, ya. Dia punya 1 hewan dikurbankan. Nah, anak-anak yang di SD suruh mengumpulkan uang itu memang latihan supaya mereka cinta dengan kurban itu. Tapi itu termasuk sodakoh. Jadi ada sodakoh, ada tadhiyah. Tadhiyah itu kurban. Kalau sodakoh itu ya sodakoh, boleh saja. Dia bersodakoh kambing miliknya 2 orang, 3 orang, boleh disodakohkan. Dipotong, nggak ada masalah. Dibagi-bagi juga dapat pahala. Tapi ini pahalanya pahala sodakoh, kalau ini pahala kurban. Dan itu beda. Ya. Saya kira itu, Pak. Alhamdulillah. Jazakallah Ustadz jawabannya, dan alhamdulillah banyak hal pada malam hari ini kita dapatkan dari Ustadz Taufik. Kemudian juga pertanyaan ternyata luar biasa banyak. Kami mohon maaf pada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan namun belum bisa kami bacakan, kami sampaikan. Di sesi berikutnya nanti kita akan mengadakan webinar lagi, kajian lagi. Insya Allah nanti pertanyaan yang belum bisa disampaikan juga di sesi berikutnya, yang insya Allah nanti akan kita adakan bersama Ustadz Zainuddin MZ, Dewan Syariah YDSF juga, tentang temanya, tentang kurban cerdas dan tepat sesuai syariat. Nah, insya Allah nanti kapan waktunya akan kita infokan lagi kepada sahabat donatur. Terima kasih Ustadz Taufik atas Baik, penjelasan materinya. Sebelum kita akhiri, mohon doa untuk penutup acara malam hari ini. Mari kita tunduk sebentar, Bapak Ibu, serta webinar yang saya hormati. Mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sa'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar. Ya Allah, bukalah hati kami agar bisa senantiasa mematuhi perintah-perintah-Mu dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mudah bersedekah, yang mudah bersilaturahmi, yang tidak sulit untuk mengakui kesalahan dan tidak sulit untuk meminta maaf dan memaafkan orang lain. Hanya kepadamu kami serahkan semua kebutuhan kami, ya Allah, dan hanya kepadamu hati kami mohonkan agar terjaga senantiasa dengan hidayah-Mu. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ahyina muslimina ta'iin
wa amitna mu'minina ta'ibin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bisa berislam dengan baik sampai kami masuk ke liang lahat membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi biladina Indonesia wa fi biladil muslimin ammah wa khususan fi Gaza, Palestin. Allahumma dammir a'da'ad-din. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh agamamu di negara kami dan juga di Palestina agar mereka bisa secepatnya terselamatkan dari rongrongan dan kekejaman orang-orang Yahudi yang kejam itu. Hanya kepadamu kami bertumpu, ya Allah. Hanya kepadamu kami beribadah dan kami mohon, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Engkau Maha mendengar, ya Allah. Terimalah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Taufik atas kajian malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sahabat donatur sekalian, sebelum saya umumkan siapa saja yang berhak mendapatkan souvenir menarik dari panitia kajian malam hari ini, perlu kami sampaikan program terbaru di momen Idul Kurban tahun ini, YDSF melalui program ekspedisi kurban juga mengadakan sedekah daging atau kurban rame-rame untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bagi Bapak Ibu, sahabat donatur YDSF yang sekiranya belum mampu untuk berkorban patungan atau 1 ekor kambing domba atau 1 ekor sapi. Nah, ini ada kesempatan baru dari YDSF punya program yang lumayan bagus ya bagus lah ya untuk program sedekah daging kurban rame-rame untuk saudara-saudara kita di Palestina. Cukup 60.000 donasinya, cukup 60.000. Sahabat donatur semua sudah bisa bersedekah daging di momen Idul Kurban tahun ini. 60.000 aja, 60.000 aja. Monggo silahkan menghubungi petugas kami atau di nomor 0811 374 566 atau di kantor YDSF terdekat di kota Anda. Silahkan menghubungi mumpung kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan rezeki. Tidak perlu banyak-banyak karena kita kadang-kala tidak mampu untuk berkorban 1 ekor atau patungan. Nah, bisa bergabung melalui program sedekah daging kurban atau kurban rame-rame untuk saudara kita di Palestina. Silahkan menghubungi petugas kami. Nah, saatnya saya umumkan siapa saja yang mendapatkan souvenir menarik karena ternyata alhamdulillah malam ini luar biasa antusiasme dari para sahabat donatur yang mengikuti kajian malam hari ini, kajian kurban yang bertemakan menghiasi Zulhijjah dengan berbagai sunnah. Nah, ini dia namanya sudah muncul di layar HP saya. Yang pertama, selamat untuk Pak Ahmad Najib, kemudian Pak Alfon, kemudian Ibu Ati Is, ya. Kemudian satunya, ya kita pilih 4, tadi rencana 3, karena ternyata luar biasa malam hari ini. Satunya adalah selamat untuk Bu Septi. Nah, nanti akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih atas partisipasi dan supportnya dari Bapak Ibu semua, sahabat donatur YDSF pada pelaksanaan kajian kurban pada malam hari ini. Kita tutup, saya sendiri mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aris Lumajang. Pak Hari juga ide, terima kasih Pak Dirut YDSF. Teman-teman dari cabang juga kelihatan banyak juga yang hadir. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat Eh? malam hari ini.